Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Andes Muncarno, MPD, selaku dosen pembahas. Yang terhormat Dr. Andra Loliana, MPD, selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Dr. EM Yahya Hainillah, MPD, selaku dosen pembimbing 2. Izin memperkenalkan diri. Saya Reza Ananda akan mempresentasikan proposal penelitian hubungan pemberian pekerjaan rumah atau PR dan bimbingan orang tua di rumah dengan hasil belajar peserta didik di SD negeri. Terdiri dari 3 bab. Yang pertama, pendahuluan. Kedua, kajian pustaka. Ketiga, metode penelitian. Bab 1, pendahuluan. Latar belakang masalah. Pendidikan merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh manusia dengan sadar dan terencana dalam rangka untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui proses pembelajaran maupun dengan proses yang lain, sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab 2, Dasar, Fungsi, dan Tujuan, Pasal 3 Ayat 1 tentang pendidikan, tentang sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cerdas, kreatif, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sistem Pendidikan Nasional 2003. Untuk mempermudah pencapaian tujuan pendidikan di atas, maka salah satu jalannya adalah perlu meningkatkan kualitas pembelajaran. Faktor yang saling mempengaruhi dan saling menunjang. Salah satu faktor tersebut adalah metode. Menurut Winarno Surahmat, metode adalah cara yang di dalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan. Salah satu metode yang mungkin dapat menunjang keberhasilan peserta didik dalam belajar adalah metode pemberian tugas yang diwujudkan dengan pekerjaan rumah atau PR. Berdasarkan pendapat di atas, dapat diduga bahwa pemberian tugas termasuk di dalamnya pekerjaan rumah atau PR dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Namun dengan demikian, seorang pendidik tidak bisa begitu saja mempergunakan metode ini tanpa mempertimbangkan kemungkinan penerapannya. Artinya, pemberian pekerjaan rumah atau PR harus sesuai dengan segala komponen yang terlibat dalam proses pembelajaran, terutama dengan peserta didiknya. Berdasarkan pengamatan peneliti, pendidik terlalu banyak dalam memberikan pekerjaan rumah atau PR tidak sesuai dengan pedoman National Education Association dan National Parent Teacher dengan aturan 10 menit waktu pengerjaan PR untuk kelipatan tiap kelas, sehingga anak malah menghabiskan waktu tiap malam untuk mengerjakan PR. B. Pemberian pekerjaan rumah yang diberikan oleh pendidik tidak sesuai dengan peningkatan periode usia peserta didik. C. Peserta didik yang kurang konsisten memeriksa dan menghargai pekerjaan peserta didik. Akibatnya, mungkin peserta didik akan membalas dengan tidak apresiatif. Mereka akan mengerjakan PR secara asal-asalan, tidak serius, menyontek temannya, dan bahkan tidak mengerjakan sama sekali. Untuk itu, pendidik harus konsisten terhadap tugas yang diberikan dengan meluangkan waktu untuk mengoreksi PR yang dikerjakan peserta didik. Salah satu bentuk kemitraan sekolah dan keluarga dalam pemberian pekerjaan rumah dari pendidik yaitu bimbingan dari orang tua. Sangat penting karena faktor yang mempengaruhi keberhasilan peserta didik mungkin dikarenakan juga faktor lingkungan keluarga adalah orang tua yang dimaksud, yaitu ibu dan bapak yang telah melahirkan kita. Menurut Novi Febrianti 2014 menyatakan bimbingan orang tua adalah segala usaha yang dilakukan oleh orang tua dalam memberikan bantuan kepada anaknya secara baik secara moral dan materi, dan mengatasi masalah belajar baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Berikut merupakan keluarga merupakan lingkungan pertama di mana anak-anak berkembang dan menjadi lingkungan pergaulan untuk membentuk
sikap dan kepribadian anak. Jika orang tua dapat memberikan bimbingan kepada anaknya, terutama masalah belajar, maka anak akan lebih semangat untuk belajar sehingga hasil belajar akan lebih meningkat. Sebaliknya, jika anak tersebut tidak mendapatkan bimbingan dari orang tuanya, akan berakibat rendah hasil belajar. Sibukan orang tua mencari uang, akibatnya kebanyakan para orang tua pun tidak langsung menyadari bahwa kesibukan mereka secara tidak langsung memberikan dampak terhadap perkembangan anak. Berdasarkan pengamatan peneliti, banyak orang tua pada siang hari bekerja seperti ke kebun, ladang, dan ke sawah. Pada malam harinya pun orang tua sering melakukan ritual, mengomel, mendorong, mendesak, berteriak-teriak, menghukum anak, sehingga mereka lupa kewajibannya sebagai pembimbing terhadap anak, dan perilaku anak cenderung malas belajar, lebih suka bermain dengan teman-temannya daripada mengerjakan tugas sekolah, yaitu pekerjaan rumah atau PR. Melihat pendapat di atas, dapat dipahami betapa pentingnya peran keluarga di dalam pendidikan anak. Selain sekolah yang memberikan fasilitas, orang tua juga merupakan pendidikan pertama bagi seorang anak, sebab karakter orang anak dibentuk oleh lingkungan keluarganya. Pada lingkungan keluarganya di mana ia menjadi pribadi atau diri sendiri. Selain faktor keluarga, khususnya orang tua, maka terdapat faktor eksternal lainnya yang menentukan keberhasilan hasil kegiatan belajar peserta didik di sekolah, yaitu faktor sekolah yang di dalamnya terdapat peran pendidik dan cara pendidik mengajarnya. Pendidikan sangat berperan terhadap pembentukan perkembangan peserta didik. Seorang pendidik harus menguasai metode mengajar. Berdasarkan hasil observasi wawancara dengan wali kelas 4 Hardianti dan studi dokumentasi di kelas 4 SD Negeri 30 Krui pada tanggal 9 Desember 2020, diperoleh beberapa informasi dari hasil studi dokumentasi di kelas 4 dan juga menunjukkan bahwa beberapa nilai peserta didik masih di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. Hal ini dibuktikan dari data presentasi ketuntasan peserta didik nilai tengah semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Adapun peserta didik yang tuntas sebanyak 13 dengan persentase 43%, dan yang belum tuntas 18 peserta didik dengan persentase 57%. Dengan jumlah peserta didik yaitu 31. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, untuk mengetahui seberapa jauh hubungan yang positif dan signifikan antara pemberian pekerjaan rumah atau PR dan bimbingan orang tua di rumah dan hasil belajar peserta didik. B. Identifikasi masalah. 1. Pendidik belum menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. 2. Pendidik kurang konsisten memeriksa dan menghargai pekerjaan peserta didik. 3. Kurangnya bimbingan orang tua terhadap anak, terutama masalah belajar. 4. Kurangnya perhatian orang tua yang membuat perilaku anak cenderung malas belajar. 5. Hasil belajar peserta didik masih rendah di bawah kriteria ketuntasan minimal atau KKM. C. Fokus penelitian. 1. Pemberian pekerjaan rumah atau PR. 2. Bimbingan orang tua di rumah. 3. Hasil belajar peserta didik. Rumusan masalah. 1. Bagaimana hubungan pemberian pekerjaan rumah atau PR dengan hasil belajar peserta didik di kelas 4 SD Negeri 30 Krui. 2. Bagaimana hubungan bimbingan orang tua dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri 30 Krui. 3. Bagaimana hubungan pemberian pekerjaan rumah dan bimbingan orang tua secara bersama-sama dengan hasil belajar peserta didik pada kelas 4 di SD Negeri 30 Krui. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui hubungan pemberian pekerjaan rumah atau PR dengan hasil belajar peserta didik di kelas 4 SD Negeri 30 Krui. 2. Untuk mengetahui hubungan bimbingan orang tua dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 SD Negeri 30 Krui. 3.
Untuk mengetahui hubungan pemberian pekerjaan rumah atau PR dan bimbingan orang tua secara bersama-sama dengan hasil belajar peserta didik pada kelas 4 di SD Negeri 30 Pro. F. Manfaat penelitian. 1. Peserta didik. Peserta didik dapat meningkatkan hasil belajarnya. 2. Pendidik. Pendidik dapat mengembangkan dan membelajarkan dan memperluas wawasan pendidik guna memperbaiki kualitas penugasan PR dan hasil belajar peserta didik. 3. Sekolah. Hasil penelitian ini sebagai kontribusi atau acuan dalam memberikan pekerjaan rumah atau PR dan perbaikan proses peningkatan hasil belajar peserta didik. 4. Peneliti. Hasil penelitian ini dapat menjadi sarana pengembangan wawasan serta dapat menambah pengetahuan tentang penelitian. D. Ruang lingkup penelitian. Jenis penelitian. 1. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional. 2. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas 4 di SD Negeri 30 Krui. 3. Objek. Adapun objek dalam penelitian ini adalah pemberian pekerjaan rumah atau PR dan bimbingan orang tua dengan hasil belajar peserta didik di SD Negeri 30 Krui. 4. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 30 Krui yang beralamatkan Jalan Maralam, Naras, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. 5. Waktu. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Batasan istilah. 1. Hubungan adalah suatu yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan sebab akibat, yaitu keadaan yang menjadi sebab, keadaan lain yang menjadi akibat. Hubungan di sini adalah akibat yang ditimbulkan karena adanya penerapan metode pemberian pekerjaan rumah dengan hasil belajar peserta didik. 2. Pekerjaan rumah atau PR adalah cara penyajian bahan di mana pendidik memberikan tugas berupa soal-soal agar peserta didik melakukan kegiatan belajar yang dilakukan di luar sekolah atau di rumah. 3. Orang tua adalah sikap yang dilakukan oleh ibu dan bapak dalam membimbing anak untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik, terutama berkaitan dengan pelajaran di sekolah. 4. Hasil belajar di sini adalah hasil belajar nilai tengah semester ganjil pada peserta didik kelas 4 di SD Negeri 30 Krui yang diperoleh dari aspek kognitif yang meliputi pengetahuan C1, pemahaman C2, penerapan C3, dan analisis sintesis C4 dan C5. Bab 2. Kajian pustaka. A. Belajar. Pengertian belajar. Menurut Rusman 2015, menurut Susanto 2013, menurut Jene dalam Susanto 2013. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, meneliti menyimpulkan belajar merupakan suatu upaya sadar yang dilakukan individu untuk mendapatkan perubahan pola pikir dan tingkah laku sebagai akibat dari pengalamannya. Proses perubahan tingkah laku dan pola pikir yang terjadi dalam diri seseorang melalui kegiatan yang kompleks. B. Teori belajar. Menurut Daliono 2015, menurut Susanto 2013, berdasarkan pendapat dari para ahli teori belajar, dapat disimpulkan bahwa teori yang mendukung penelitian ini adalah teori belajar humanistik dan pendapat dari ahli Vygotsky, karena teori belajar ini belajar menangani tugas-tugas yang belum dipelajari, namun tugas-tugas tersebut masih dalam jangkauan kemampuannya. B. Hasil belajar. A. Pengertian hasil belajar. Menurut Rohman dan Amri 2014, menurut Ufai dan Ani 2016, menurut Susanto 2013. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa hasil belajar adalah tolak ukur keberhasilan peserta didik setelah mengikuti kegiatan belajarnya, meliputi kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor yang dinyatakan dalam bentuk skor.
B. Macam-macam hasil belajar. Menurut Slameto 2010, Susanto 2013, menurut Blom dan Sulistiati 2018. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, bisa disimpulkan bahwa macam-macam hasil belajar peserta didik secara keseluruhan meliputi ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. C. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Susanto 2013, menurut Slameto 2010, menurut Usman 2012. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, bisa disimpulkan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik meliputi faktor eksternal dan internal. Untuk mendapatkan hasil proses belajar harus melalui proses tertentu yang berhubungan dengan faktor dari dalam individu maupun luar individu. C. Pekerjaan rumah atau PR. A. Pengertian pekerjaan rumah atau PR. Menurut Winkle W.S. seperti yang dikutip Usti Rahayu 2010, menurut Dijamrah dan Jaim 2010. Penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pekerjaan rumah adalah tugas yang diberikan pendidik kepada peserta didik yang wajib dikerjakan oleh peserta didik di rumah atau di luar jam sekolah, serta orang tua berperan aktif untuk membimbing dan memperhatikan anak dalam mengerjakan PR. Dengan demikian, anak akan merasa senang, mudah, dan terbantu dalam mengerjakan PR. D. Tujuan pemberian pekerjaan rumah atau PR. Tujuan pemberian pekerjaan rumah adalah untuk meningkatkan penguasaan konsep atau keterampilan dan memberikan pengembangan kepada peserta didik dan meningkatkan hasil belajar. Meningkatkan hasil dalam belajar dan menjalankan perintah dan serta melatih kreativitas peserta didik. C. Manfaat pemberian pekerjaan rumah atau PR. A. Melatih keteraturan belajar peserta didik. B. Melatih keterampilan dalam belajar, bukan paksaan orang tua atau orang lain. C. Agar mendapat hasil belajar yang baik. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemberian PR. A. Keterbatasan waktu belajar di kelas. B. Banyaknya materi bahan ajar yang akan disampaikan. C. Membelajarkan peserta didik. E. Cara pendidik melaksanakan metode PR. Menurut Slameto 2010, menurut An-Nurrahman 2014, berdasarkan pendapat para ahli di atas bisa disimpulkan anak-anak dengan kebiasaan yang baik secara otomatis cenderung berprestasi lebih baik di sekolah dan dalam hidup mereka selanjutnya. Namun, kebiasaan-kebiasaan yang buruk dapat mengganggu belajar dan mengubah kebiasaan-kebiasaan itu dapat menantang. F. Hambatan-hambatan dalam pemberian pekerjaan rumah. Hambatan-hambatan mengerjakan PR adalah kurangnya keterbukaan antara pendidik dan peserta didik, sehingga PR dirasakan peserta didik terasa berat atau sulit, sehingga menjadikan sebagian peserta didik tertekan dan membosankan dengan adanya PR, atau bila mengerjakan menyontek pekerjaan teman yang lain. Peserta didik dengan kebiasaan yang baik pasti akan mendapatkan hasil belajar dan cenderung akan berprestasi lebih baik di sekolah dan di kehidupan mereka selanjutnya. Baliknya, kebiasaan-kebiasaan yang buruk dapat mengganggu belajar dan hasil belajar pun tidak baik atau memuaskan. J. Orang tua dan pekerjaan rumah. Mengerjakan PR merupakan suatu tanggung jawab yang harus dipikul anak, meskipun alasan untuk tidak mengerjakannya begitu banyak ketika orang tua tidak membiarkan anak menanggung konsekuensi atas PR yang tidak dikerjakan, tapi ia tidak bertanggung jawab atas apa yang diambilnya. Akibatnya ketika anak makin dewasa, rasa tidak bertanggung jawab dan anak cenderung akan menyebabkan konsekuensi yang jauh lebih menghancurkan daripada PR yang tidak selesai itu. D. Bimbingan orang tua di rumah. A. Pengertian bimbingan menurut Wagito 2010, menurut Nurikan 2011, menurut Masruro 2010. Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat peneliti simpulkan bahwa bimbingan bisa diartikan sebagai suatu proses
proses pemberian bantuan kepada seseorang secara berkesinambungan agar seseorang yang terbantu bisa memahami dirinya sendiri sehingga dia dapat menyelesaikan pekerjaan secara cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan keadaan baik lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat di kehidupan pada umumnya. B. Tujuan bimbingan. Menurut Murisan 2011, menurut Sukanto 2018, berdasarkan pendapat para ahli data, meneliti menyimpulkan bahwa tujuan bimbingan yaitu A. Merencanakan penyelesaian tugas-tugas, perkembangan karir serta untuk kehidupan pada masa yang akan datang. B. Mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimiliki individu seoptimal mungkin. C. Mengelola aktivitas kehidupannya, mengembangkan sudut pandangnya, dan mengambil keputusan serta mempertanggungjawabkan. B. Mengatasi hambatan serta kesulitan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan lingkungan pendidikan masyarakat atau lingkungan kerja. C. Fungsi bimbingan menurut Nurisan 2011, menurut Yusuf 2010, menurut Ludin 2010. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa fungsi bimbingan yaitu memberikan bantuan, pengembangan, penyaluran, pemahaman, penyesuaian serta terhadap suatu masalah baik yang sedang ataupun yang akan dihadapi. Ketika fungsi bimbingan berjalan sesuai secara maksimal, maka seseorang tersebut mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri. D. Prinsip-prinsip bimbingan. Menurut Nurisan 2011, menurut Yusuf 2010, menurut Fahmi 2011. Berdasarkan pendapat para ahli data, peneliti menentukan beberapa prinsip bimbingan, yaitu A. Bimbingan memberikan perhatian terhadap perkembangan pribadi setiap individu. B. Cara utama bimbingan dilaksanakan tergantung pada proses perilaku individu. C. Bimbingan berorientasi pada kerjasama antara pembimbing dan yang mendapat bantuan pelayanan bimbingan tanpa adanya paksaan. D. Setiap manusia memiliki kemampuan dan hak untuk mengekspresikan atau mengembangkan dirinya. Bimbingan didasarkan pada pengakuan terhadap individu tersebut sebagai manusia, sama seperti hak individu itu menentukan pilihannya sendiri. Jenis-jenis bimbingan menurut Suryawinata 2015. Berdasarkan pendapat dari ahli tersebut, peneliti menyimpulkan beberapa jenis bimbingan, yaitu A. Bimbingan pendidikan, B. Bimbingan sosial pribadi, C. Bimbingan pekerjaan atau karir. Pengertian orang tua menurut Wahid 2015. Berdasarkan pendapat beberapa ahli data, peneliti menyimpulkan bahwa sebutan orang tua merupakan ayah atau ibu seorang anak yang mempunyai hubungan biologis maupun sosial yang berperan sebagai pendidik utama untuk anak-anaknya. Peranan orang tua sangat penting di mana kepribadian anak tergantung pada orang tua yang mendidiknya. J. Bimbingan orang tua. Berdasarkan pengertian dari bimbingan dan orang tua, dan peneliti menyimpulkan bahwa bimbingan orang tua merupakan sangat penting dalam proses bantuan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya. Tujuan dari proses tersebut tidak lain agar anak menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang dapat mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi di dalam hidupnya. Tidak lain untuk kebaikan masa yang akan datang. Bimbingan orang tua dalam belajar. Setelah melihat dan membaca dari penjelasan tentang definisi bimbingan orang tua dan belajar, maka dapat disimpulkan bahwa bimbingan orang tua dalam belajar adalah proses bantuan yang diberikan oleh orang tua dalam belajar kepada anaknya agar dapat menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan belajarnya, tidak lain untuk kebaikan masa yang akan datang. Penelitian yang relevan. 1. Septi Dwi Wulandari 2016. Hasil penelitian yang diperoleh membuktikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemberian pekerjaan rumah dan bimbingan orang tua terhadap kedisiplinan belajar peserta didik. 2. Siti Maisyah 2017. Hasil penelitian yang diperoleh membuktikan bahwa ada pengaruh
yang positif dan signifikan antara pemberian pekerjaan rumah dan prestasi belajar kelas 4, kelas 5 pada mata pelajaran LIPI. 3. Laras Wahyuningsih 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara intensitas bimbingan siswa dalam belajar dan pemberian penguatan oleh pendidik. 4. Febriani Widyaningsih 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat signifikan antara pemberian tugas rumah dengan hasil belajar IPS peserta didik kelas 4 SDN Rawasari 03 Pagi. Kerangka pikir variabel bebas dalam penelitian ini adalah hubungan pemberian pekerjaan rumah dan bimbingan orang tua di rumah. Sedangkan variabel terikat adalah hasil belajar peserta didik. Kerangka pikir pada penelitian ini menduga bahwa pemberian pekerjaan rumah dan bimbingan orang tua berhubungan dengan hasil belajar peserta didik di sekolah, sehingga apabila semakin baik pemberian PR dan bimbingan orang tua, maka semakin baik pula hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Sebaliknya, semakin kurang baik pemberian PR dan bimbingan orang tua, maka semakin rendah pula hasil belajar peserta didik. Jika kita lihat pada gambar X1 dengan Y, pemberian pekerjaan rumah atau hasil belajar peserta didik. X2 dengan Y, bimbingan orang tua di rumah dengan hasil belajar peserta didik. X1, X2 dengan Y, pemberian pekerjaan rumah, bimbingan orang tua di rumah dengan hasil belajar peserta didik. D. Hipotesis. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemberian pekerjaan rumah dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 di SD Negeri 30. 2. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara bimbingan orang tua di rumah dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 di SD Negeri 30 Krui. 3. Terdapat hubungan yang positif dan signifikan antara pemberian pekerjaan rumah dan bimbingan orang tua di rumah secara bersama-sama dengan hasil belajar peserta didik kelas 4 di SD Negeri 30 Krui. Bab 3. Metode penelitian. A. Jenis penelitian. Penelitian ini adalah metode asosiatif korelasional dengan pendekatan ex post facto menurut Arikunto 2013. Pendekatan ex post facto yaitu mencoba meneliti tentang peristiwa yang telah terjadi dan kemudian menurut ke belakang untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejadian. Menurut Ridwan 2012, analisis korelasi ganda merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hubungan antara dua variabel secara bersama-sama atau lebih dari variabel lain. D. Prosedur penelitian. 1. Sampel penelitian. 2. Menyusun kisi-kisi dan instrumen pengumpulan data. 3. Menguji coba instrumen. 4. Menganalisis data dari hasil uji coba instrumen. 5. Melaksanakan penelitian. 6. Menghitung sebuah data yang diperoleh. 7. Interpretasi hasil penghitungan data. C. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini telah dilaksanakan bulan Desember tahun 2020. Yaitu pada semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 di SD Negeri 30 yang beralamatkan Jalan Maralang. D. Populasi dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta kelas 4. Data jumlah peserta didik yang menjadi populasi dalam penelitian ini berdasarkan rata hasil belajar tuntas dan belum tuntas. Dan bisa kita lihat pada tabel 2 data jumlah peserta didik kelas 4 di SD Negeri 30 Krui tahun ajaran 2020-2021 berjumlah 31 peserta didik. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling genome.
Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling genome. Menurut Sugiono 2014, peneliti dapat menyimpulkan sampel adalah sebagian dari populasi yang mewakilkan seluruh populasi tersebut. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik kelas 4 di SD Negeri 30 Krui berjumlah 31 orang peserta didik. Variabel penelitian menurut Sugiono 2014. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Sugiono 2014. Variabel bebas yaitu pemberian pekerjaan rumah, satu bimbingan orang tua di rumah, kedua variabel terikat hasil belajar peserta didik. Definisi konseptual dan definisi operasional variabel. Satu, definisi konseptual variabel. A. Pemberian pekerjaan rumah. F1. Pemberian pekerjaan rumah adalah suatu metode yang digunakan oleh pendidik untuk meningkatkan minat dan kesanggupan anak dalam belajar. Dengan pemberian tugas tersebut, peserta didik belajar mengerjakan tugas dan mengulas pelajaran untuk meningkatkan hasil belajar sehingga tujuan yang hendak oleh pendidik tercapai. B. Bimbingan orang tua di rumah. Bimbingan orang tua dalam belajar adalah suatu bantuan yang diberikan oleh orang tua dalam belajar kepada anaknya agar dapat menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang mengatasi dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan belajarnya. Sebab baik atau jeleknya belajar anak tergantung bagaimana orang tua memberikan bimbingan. Bimbingan orang tua terhadap belajar anak akan menjadi pendorong dan semangat anak untuk lebih giat dalam belajar dan mencapai hasil yang maksimal. Oke, hasil belajar atau Y. Hasil belajar adalah suatu perubahan kemampuan yang terjadi pada diri peserta didik baik menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Tetapi dalam penelitian ini penelitian hanya dalam ranah aspek kognitif saja. 2. Definisi operasional variabel. Pemberian pekerjaan rumah atau F1. Cara pendidik memberikan tugas kepada peserta didik. B. Sikap peserta didik dalam menerima pekerjaan rumah. C. Orang tua dan pekerjaan rumah. D. Bimbingan orang tua di rumah, yaitu bimbingan pendidikan, B. Bimbingan pekerjaan, C. Bimbingan pribadi. Hasil belajar atau Y. Hasil belajar yang diteliti dalam penelitian ini adalah hasil belajar dalam aspek kognitif yang diperoleh dari nilai net terganjil peserta didik kelas SD Negeri 30 tahun pelajaran 2020-2021. Oke, metode pengumpulan data. Observasi. Menurut Walgito 2010, observasi merupakan suatu penelitian yang dijalankan secara sistematis dan sengaja diadakannya dengan menggunakan indera atau atas kejadian-kejadian yang langsung dapat ditangkap pada waktu kejadian itu berlangsung. Observasi dalam penelitian ini dilakukan pada tanggal 9 Desember atau 9 Desember tahun 2020 sampai dengan berakhirnya penelitian untuk memperoleh data tentang kondisi sekolah atau deskripsi tentang lokasi penelitian yang dilaksanakan di SD Negeri 30 Krui. D. Angket. Menurut Walgito 2010, angket merupakan suatu daftar yang berisi pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh responden atau anak yang akan diselidiki. Angket ini diberikan kepada peserta didik untuk memperoleh informasi mengenai hubungan pemberian pekerjaan rumah dan bimbingan orang tua di rumah. C. Dokumentasi teknik
peserta didik dan hasil belajar peserta didik. A. Uji prasyarat instrumen. A. Uji validitas angket menggunakan rumus korelasi produk nomen. Jika terhitung lebih besar tabel berarti valid. Sebaliknya jika terhitung lebih kecil tabel berarti tidak valid atau diekspor. B. Uji reliabilitas angket menggunakan rumus alpha pendek. Jika terhitung lebih besar tabel maka alat ukur tersebut reliable. Jika terhitung lebih kecil tabel maka alat ukur tidak reliable. I. Teknik analisis data. 1. Uji normalitas menggunakan uji Linforce. Langkah-langkah sebagai berikut. 1. Merumuskan hipotesis AO sampel berdistribusi normal. A1 sampel tidak berdistribusi normal. 2. Menentukan nilai rata-rata. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka ditolak. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka diterima. Korelasi ganda bisa kita lihat pada gambar. J. Pengujian hipotesis. Untuk menguji hipotesis antara X1 dengan Y digunakan statistik melalui korelasi produk momen dengan rumus bisa kita lihat pada gambar. Selanjutnya untuk menguji hipotesis antara X2 dengan Y digunakan rumus yaitu korelasi produk momen bisa kita lihat gambar. Untuk menguji hipotesis ketiga yaitu untuk mengetahui besarnya hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat secara terpisah maupun secara bersama. Penguji hipotesis menggunakan rumus korelasi ganda dengan rumus bisa kita lihat juga pada gambar. Dilanjutkan dengan uji head untuk mencari taraf signifikan antara variabel X1, X2, dan Y dengan rumus sebagai berikut. Kriteria pengujian hipotesis tolak A. O jika F hitung lebih besar F tabel dan 5. AO F hitung lebih kecil F tabel di mana distribusi data 9K sama dengan 2 dan data tersebut atau N kurang K kurang 1 dengan mengambil taraf uji A sama dengan 0,05. Yang presentasi proposal penelitian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.